Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi sidang Senat terbuka akan segera dimulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembukaan sidang Senat, laporan tahunan rektor, sambutan ketua yayasan, orasi ilmiah, penyerahan piagam penghargaan, menyanyikan Mars Pancasakti, penutupan sidang, persembahan lagu syukur, dan diakhiri dengan pembacaan doa penutup. Ketua beserta anggota Senat Universitas Pancasakti Tegal memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Pancasakti Tegal. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan pendidikan, terutama para pendiri Universitas Pancasakti Tegal yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di sisinya. Hening cipta, mulai. Selesai. Masa pandemi ini sangat membutuhkan inovasi, karena ini adalah masa transisi menuju kehidupan baru. Universitas mesti jadi ladang subur bagi sumber inti bekal di masa mendatang. Maka tidak bisa ditawar lagi. Semua elemen yang ada di sini, seluruh sivitas akademika wajib mengeluarkan kemampuan 2 atau 3 bahkan 10 kali lipat agar hidup kita di masa mendatang tidak gonjang-ganjing. Dan momen Disnatalis ke-41 untuk Universitas Pancasakti Tegal jadi waktu tepat untuk memulai. Selamat dan sukses selalu. Terus abdikan diri pada ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juri Ardiantoro, Deputi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, ingin menyampaikan ucapan selamat memperingati Dies Natalis ke-41 untuk Universitas Pancasakti Tegal. Di usia yang sangat matang dan telah terbukti menghasilkan banyak sekali lulusan yang telah dibekali oleh ilmu, oleh keterampilan untuk menjadi motor, menjadi penggerak dan memimpin inovasi-inovasi dan kemajuan-kemajuan untuk masa depan Indonesia. Semoga ke depan UPS dapat menjaga reputasi yang sangat baik ini, tidak hanya di tingkat nasional atau domestik, tetapi juga bergerak meraih reputasi di tingkat global. Sekali lagi, selamat, sukses untuk UPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atas nama pemerintah Kabupaten Tegal, izinkan saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Sivitas Akademika Universitas Pancasakti Tegal yang kini genap berusia 41 tahun. Semoga di usianya kini, Universitas Pancasakti Tegal terus berbenah, berkembang menjadi perguruan tinggi yang mampu mengawal dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang adaptif pada perubahan zaman, mampu bersinergi dengan ekosistem dunia kerja, institusi riset dalam dan luar negeri, serta perguruan tinggi berkelas dunia. Kiranya pula ini adalah momentum yang tepat mewujudkan visi kampus merdeka, mencetak generasi unggul, generasi pembelajar sepanjang hayat yang merdeka dalam berpikir, mampu menjadi penggerak di masyarakat dan bersaing di kancah global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Brebes Haja Ida Priyanti mengucapkan selamat dan sukses Disnatalis ke-41 Universitas Pancasakti UPS Tegal 1 Maret 2021. Selaku alumni, saya melihat berbagai pencapaian dan reputasi UPS Tegal di tingkat nasional maupun internasional. Atas prestasi itu menjadikan UPS Tegal semakin unggul. Semoga UPS Tegal makin berkembang, maju dan mandiri, serta menjadi perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu UPS Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aryani, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jawa Tengah 9, yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes, mengucapkan selamat hari jadi Universitas Pancasakti atau UPS Kota Tegal yang ke-41. Semoga semakin jaya ke depan, menjadi the best university di Jawa Tengah bagian Barat, dan selalu memacu diri untuk menjadi salah satu the innovative university yang ada di Indonesia. Sekali lagi selamat, tetap semangat, dan sukses untuk UPS ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki usia yang ke-41 UPS Tegal sesuai dengan visi dan misinya, menjadi generasi unggul yang berbasis literasi dan berwawasan global, telah mampu melahirkan generasi-generasi unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kami sadar bahwa tantangan dan cita-cita masih banyak yang harus diperjuangkan. Selamat Dies Natalis yang ke-41 UPS Tegal, semoga makin maju dan unggul dalam mencetak generasi. Saya, Dr. Purwo Susongko MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pancasakti Tegal, mengucapkan selamat dan sukses Dies Natalis ke-41 Universitas Pancasakti Tegal. Semoga di usia 41 tahun ini, UPS Tegal menjadi perguruan tinggi sebagai pusat literasi masyarakat, berwawasan global, serta menjadi benteng Pancasila dan ideologi negara, dapat dibanggakan oleh Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Indonesia pada umumnya. Jayalah UPS Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Universitas Pancasakti Tegal telah memasuki Dies Natalis yang ke-41 tahun. Sesuai dengan visi Universitas Pancasakti Tegal, yaitu mewujudkan universitas yang unggul di bidang literasi dan berwawasan global pada tahun 2028. Maka saya selaku Wakil Rektor 2, saya berharap agar momentum Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal tahun ini
bisa menebar manfaat kepada seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga Universitas Pancasakti Tegal bisa menjadi destinasi pendidikan yang unggul. Demikian ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanfan, Wakil Rektor 3 Universitas Pancasakti Tegal, mengucapkan Dis Natalis Universitas Pancasakti Tegal yang ke-41. Semoga Universitas Pancasakti Tegal tetap jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal ke-41, 1 Maret 2021. Ayo pertahankan terus keunggulan literasi dan kerjasama secara global. Sukses Universitas Pancasakti Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Din Noviani Rahmatika, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Atas nama seluruh Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, kami mengucapkan Dirgahayu Dis Natalis Universitas Pancasakti yang ke-41. Semoga semakin berkualitas, bertambah kontribusi terhadap bangsa dan negara, dan semakin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Irwan Hamzani, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan ini mengucapkan Dirgahayu Universitas Pancasakti Tegal yang ke-41. Dis Natalis ini menjadi momentum untuk kita bersyukur karena sudah menapaki usia kematangan, yaitu ke-41. Semoga UPS menjadi universitas yang termaju, terbaik, serta mampu bersaing dalam skala global. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Sutaman MSI, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UPS Tegal, mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-41. Semoga dengan usianya yang semakin matang, Universitas Pancasakti Tegal tetap menjadi rujukan dan destinasi pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah bagian Barat. UPS tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nuridin SHMH, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Tegal, mengucapkan selamat Dies Natalis ke-41. Dengan usia yang sudah dewasa, mudah-mudahan Universitas Pancasakti Tegal komit ke depan untuk memajukan lembaga demi kemajuan bersama. Demikian ucapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suriswo, Dekan FKIP, mengucapkan selamat Dies Natalis ke-41 Universitas Pancasakti Tegal. Semoga Universitas Pancasakti Tegal mampu meneruskan dan berkiprah dalam dunia pendidikan dan mampu menciptakan generasi yang handal dalam persaingan di tengah-tengah kehidupan yang global ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-41 kepada Universitas Pancasakti Tegal. Semoga semakin jaya. UPS jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pancasakti Tegal. Na 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 na. Sidang terbuka Senat Universitas Pancasakti Tegal. Pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka Dis Natalis Universitas Pancasakti Tegal yang ke-41 oleh Ketua Senat Universitas Pancasakti Tegal.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sidang Senat terbuka Universitas Pancasakti Tegal dalam rangka Dies Natalis yang ke-41 pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 saya nyatakan dibuka. Laporan tahunan Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang terhormat Profesor Dr. Fahrudin MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Pancasakti Tegal dan seluruh anggota Senat yang kami hormati, Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang hadir secara daring, yang kami hormati pembina, pengawas Yayasan Pendidikan Pancasakti, yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, yang kami hormati Direktur, Dekan, dan yang saya banggakan Ibu Dewi, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur, alhamdulillah, senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini secara luring dan secara daring di ruang sidang terbuka Senat Universitas Pancasakti Tegal dalam rangka Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal yang ke-41 tahun 2021. Sholawat serta salam semoga tercurah penuh kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Ketua Senat beserta anggota dan hadirin yang berbahagia. Di tengah segala keterbatasan karena pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul secara langsung, secara daring, dalam rangka melaksanakan satu kegiatan penting bagi keluarga besar Universitas Pancasakti Tegal memasuki usia matang, yaitu usia ke-41 tahun dengan tema penguatan karakter dan identitas Universitas
Pancasakti Tegal dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing di era global. Ketua Senat beserta anggota dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, izinkan kami sebagai rektor untuk menyampaikan laporan tahunan tentang hasil perencanaan, perkembangan, pelaksanaan program yang sudah, sedang, maupun yang akan kami laksanakan di tahun 2021. Menyadari sepenuhnya akan dinamika dan perubahan kehidupan di era globalisasi, maka kami berupaya untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan cara menggunakan paradigma baru ke dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dilakukan secara berimbang agar lulusan memiliki kemampuan akademik yang handal, kreatif, inovatif dalam kerangka pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Setiap program yang kami laksanakan tidak lepas dari program yang sudah kami susun sejak awal kami mendapat amanah sebagai rektor, sebagaimana tercantum dalam visi dan misi universitas dan visi dan misi dari rektor. Program dan sasaran dalam rangka pengembangan Universitas Pancasakti Tegal yang pertama di bidang pendidikan dan pengajaran yang meliputi layanan IT yang secara terpadu, peningkatan kualitas dan kualifikasi dosen, peningkatan kualitas layanan akademik, pengembangan dan peningkatan layanan sistem integrasi, layanan perpustakaan, peningkatan publikasi ilmiah, pemberdayaan UPT, dan tracer study. Di samping itu, peningkatan pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran, peningkatan layanan pembelajaran teori dan praktikum berupa pemutakhiran media-media pembelajaran yang betul-betul up to date, peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran yang meliputi pemenuhan bahan praktikum, pemeliharaan gedung, dan alat-alat laboratorium. Di bidang penelitian, program dan kegiatan-kegiatan bidang penelitian pada tahun 2020 sebagai berikut. Pelatihan dan penyusunan artikel jurnal nasional atau internasional. Pengembangan jurnal yang bermutu. Penerbitan jurnal ilmiah hasil penelitian perguruan tinggi. Pengusulan akreditasi jurnal, pengikutsertaan dosen dalam berbagai kegiatan-kegiatan penelitian, penyusunan laporan evaluasi program penelitian, peningkatan pengusulan haki, peningkatan kinerja pusat-pusat studi di lingkungan LPM, pelaksanaan konferensi nasional maupun internasional yang didasarkan hasil-hasil penelitian, serta penyusunan proceeding artikel yang terpilih dan yang didiseminasikan dalam konferensi nasional maupun internasional. Di bidang pengabdian masyarakat,
program dan kegiatan dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Yang pertama, penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Tegal dan sekitarnya. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pendidikan, pengembangan, dan pendidikan yang berkelanjutan. Dan evaluasi program KKN dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang keuangan dan sumber daya manusia. Dalam menunjang kelancaran proses akademik yang ada, kami melakukan berbagai macam perubahan-perubahan, pembenahan-pembenahan dalam masalah layanan keuangan. Di antaranya meningkatkan sinergitas antara rektorat dengan yayasan, transparansi keuangan dengan melakukan pembentukan tim audit internal maupun menunjuk tim audit eksternal yang menerapkan kinerja dan pengawasan penggunaan anggaran yang berkesinambungan. Dalam bidang SDM, kami melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik dosen maupun karyawan. Dosen saat ini tercatat secara kuantitatif pada tahun 2019-2020 dari jumlah 193 orang terbagi menjadi 24 dosen DPK dan 160 dosen yayasan dan 6 capek dari Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal. Ini mengalami satu penurunan karena banyak yang pensiun, termasuk baru saja yang ada yang pensiun. Kemudian kepegawaian. Adapun kondisi tenaga kepegawaian sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. Jumlah pegawai pada tahun 2019 sebanyak 176, di tahun 2020 berkurang 11 pegawai, yaitu menjadi 165 orang. Di bidang kemahasiswaan, program dan kegiatan bidang kemahasiswaan sebagai berikut. Peningkatan pelayanan yang berkaitan dengan pendaftaran mahasiswa untuk kegiatan penalaran, olahraga, seni dan budaya, keagamaan, dan minat khusus. Peningkatan prestasi di bidang penalaran, olahraga, seni, dan minat khusus. Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam berbagai kejuaraan, tingkat lokal, nasional, maupun pekan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Keempat, peningkatan kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk membangun kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Kelima, melakukan pemeringkatan bidang kemahasiswaan melalui Simkatmawa. Bidang tata kelola. Program kegiatan bidang tata kelola sebagai berikut. Pengembangan tupoksi pejabat pada setiap unit organisasi sesuai dengan tuntutan tata kelola yang berbasis budaya akademik. Pengembangan pedoman pemilihan pimpinan yang berbasis budaya organisasi. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja serta transparansi dan peningkatan akuntabilitas anggaran. Ketua Senat beserta anggota dan hadirin yang berbahagia.
realisasi program kerja pada tahun 2020. Realisasi program kerja pada tahun 2020 dapat dicermati dari capaian program masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan. Pertama, peningkatan layanan IT terpadu dalam pembelajaran. Yang kedua, peningkatan penerimaan mahasiswa baru. Yang ketiga, peningkatan jumlah penerima beasiswa dari pemerintah. Untuk tahun 2020, Universitas Pancasakti mendapatkan kuota sebanyak 256 mahasiswa dengan rincian bidik misi, dikti, kemudian dari misi dari Brebes, jadi Kabupaten Brebes, kemudian PKM, beasiswa UKM, beasiswa BI, dan beasiswa YBM BRI. Kemudian peningkatan jumlah dosen yang melakukan publikasi ilmiah tingkat internasional yang terakreditasi. Pada tahun 2016, data terindeks Scopus ada 8, 2017 ada 1, 2018 ada 7, 2019 ada 9, dan 2020 berjumlah 20 yang terindeks Scopus. Kemudian data yang terindeks Sinta tahun 2016 0, 2017 49, tahun 2018 68, tahun 2019 71, dan tahun 2020 mengalami pergeseran menjadi 36. Total yang terindeks Scopus sebanyak 45 dan yang terindeks Sinta itu 224. Selanjutnya, realisasi yang terkait dengan layanan kelembagaan dan kerjasama. Dari data kegiatan kerjasama, dikompilasi menjadi 10 kegiatan, mulai dari MOU, MOA, sit-in, transfer kredit, PPL, summer camp, seminar internasional, guest lecture, visitor profesor, semuanya mengalami satu peningkatan. Terakhir yang terkait dengan kegiatan mahasiswa. Beberapa kegiatan kemahasiswaan di bidang penalaran dan olahraga yang mendapatkan prestasi dan juara. Di bidang penalaran, Universitas Pancasakti telah mendapatkan hibah PHBD dari Kemendikbud Dirjen Bilmawa dengan proposal meningkatnya produktivitas penarik beca Halmahera melalui budidaya lele. Kemudian di bidang olahraga seni, prestasi-prestasi ini tidak terlalu menggembirakan karena kondisi COVID-19. Ketua Senat dan anggota Senat yang berbahagia serta hadirin yang saya muliakan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Dies Natalis UPS yang ke-41. Semoga UPS menjadi universitas yang semakin berkembang, unggul dalam mutu,
unggul dalam kualitas, semakin matang dalam berkarya, sehingga tercapai cita-cita kita untuk menjadi universitas yang unggul di bidang literasi dan berwawasan global pada tahun 2028. Pada akhirnya, demikian laporan kami. Selamat dan sukses Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal yang ke-41 tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal yang terhormat Dr. Imawan Sugiharto SHMH, disilakan. Saya mohon izin melepas masker saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Haji Muldoko SIP, Kepala Staf Kepresidenan RI di Jakarta yang hadir secara online, Ibu Dr. Dewi Aryani, SHMSI, anggota DPR RI, kemudian Ketua Senat beserta anggota Senat Universitas Pancasakti Tegal, Dewan Pembina, pengawas, dan pengurus harian Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, tamu undangan yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur sehingga bisa rawuh semuanya dalam rangka peringatan atau dalam rangka sidang terbuka Senat Universitas Pancasakti Tegal tahun 2021 dan terkait juga dengan Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal ke-41. Meskipun dilakukan secara sederhana karena situasi dan pandemi COVID-19. Ibu Bapak hadirin yang kami muliakan, pertama-tama tentunya sukses dan selamat kepada Sivitas Akademika Universitas Pancasakti Tegal yang telah memasuki usia yang ke-41 tahun. Usia 41 tahun bagi perguruan tinggi bukan merupakan usia yang muda, tetapi usia yang sudah cukup mapan. Dan insya Allah kami yakin ke depan Universitas Pancasakti Tegal akan lebih sukses dan akan lebih bisa meningkatkan kualitasnya. Tadi dalam laporan Bapak Rektor Universitas Pancasakti Tegal disampaikan bahwa jumlah dosen yang ada di UPS sebanyak 24 dosen DPK dan 160 dosen yayasan, sekitar 184. Nah, terkait dengan masalah tema penguatan karakter dan identitas Universitas Pancasakti Tegal dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing di era global, harapan kami sebagai pengurus yayasan semoga ini bisa terrealisir, termasuk visi dan misi Universitas Pancasakti Tegal. Terus terang, kadang-kadang kami ini prihatin. Dalam usia yang ke-41 tahun, Universitas Pancasakti Tegal baru melahirkan 2 guru besar. Yang pertama, Profesor Dr. Haji Trijaka Kartana, almarhum. Kemudian yang kedua, Profesor Dr. Rajah Siti Hartina, Prof. Tin. Kami masih amat sangat prihatin, baru 2 orang. Seharusnya harapan kami sebagai pengurus yayasan
sesuai dengan rencana induk pengembangan yayasan, paling tidak pada tahun 2025 nanti minimal akan bisa lahir 5 gubes, Pak ya. Itulah harapan kami. Saya yakin harapan ini tidak akan sia-sia dan insya Allah terrealisir. Sekali lagi, kadang-kadang kami ini khawatir. Banyak teman-teman, ibu bapak dosen, kadang-kadang kami prihatin juga karena kondisi dosen kita ini ketika asisten kemudian menjadi lektor menjadi lektor kepala, Javanya dari lektor kepala ini kemudian pensiun. Kami prihatin sekali bagaimana ke depan agar teman-teman dosen yang mempunyai Java dari lektor bisa dipercepat menjadi lektor kepala. Dari LK tidak berhenti begitu saja. Contohnya ini Pak Dr. Maufur. Pak Maufur kalau nggak salah 27 Februari Pak ya, sudah purna tugas. Padahal kita tahu Pak Maufur ini, Pak Dr. Maufur ini kreatif. Banyak sekali buku-bukunya terkait dengan sastra Tegalan. Dan orang saya mengatakan ini merupakan salah satu tokoh masyarakat Kota Tegal. Eman-eman kalau Pak Mahfur begitu purna tugas, kemudian selesai begitu saja. Sebagai pengurus yayasan, kami berharap nantinya Pak Mahfur hanya pensiun sebagai dosen ASN, tetapi tetap bisa mengabdikan diri sebagai dosen yayasan. Dan syukur-syukur, meskipun dengan NIDK, karena beberapa hari yang lalu ini saya sering-sering ke Unisula, Pak Rektor, Pak Ketua Senat. Ternyata di Unisula ini yang namanya guru besar bisa diajukan melalui dosen NIDK, Prof. Tin. Kita kan belum pernah. Ada Pak Maufur. Pak Maufur ini karya ilmiahnya luar biasa. Nah, saya berharap ke depan terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas, paling tidak kita benahi dosen-dosen yang ada di Universitas Pancasila Tegal. Mungkin Pak Taufik, Sekretaris Yayasan, yang tahu jumlah LK lektor kepala kita ini masih amat terbatas. Bahkan ada teman-teman dosen hanya sampai sampai lektor. Padahal beliau ini berpendidikan doktor. Sehabis lektor kemudian selesai pensiun. Nah, ke depan harapan saya yang duduk di sini bukan hanya Prof. Sidartina saja, tetapi paling tidak ada Prof. Hanfan, Prof. Purwo, kemudian Prof. Jaka, Prof. Fajar, insya Allah bersama-sama kita niat. Saya sering jawab dia dengan Pak Rektor, bagaimanakah ke depan kita akan adakan percepatan minimal dari lektor ke lektor kepala, lektor kepala ke guru besar. Saya mohon doa Ibu Bapak sekalian, semoga awal bulan ini berkas saya sudah bisa diupload terkait dengan masalah ajuan guru besar. Terus terang saya nggak pernah menyangka ini tidak lepas dari support Pak Rektor, Prof. Tin, kemudian Pak Irwan, Bu Hamidah, kemudian Pak Taufik, Pak Edi dan sebagainya. Tanpa peran-peran seperti ini, mungkin saya nggak akan ngimpi untuk maju sebagai guru besar. Nah, niat saya ini sudah saya sampaikan kepada Pak Rektor. Kaitannya dengan masalah artikel, kaitannya dengan masalah jurnal, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Insya Allah ke depan ini akan kita benahi. Yang jelas kami yakin dengan kita bersama-sama nanti akan ada percepatan lektor kepala Java, baik dari lektor ke lektor kepala, demikian juga dengan lektor kepala ke gubes dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kaitannya dengan masalah kemahasiswaan, monggo Pak Rektor kita benahi bersama-sama supaya ada peningkatan kualitas mahasiswa kita. Paling tidak terkait dengan persaingan
peningkatan penalaran dan olahraga yang ada pada mahasiswa. Kita menghendaki prestasi yang ada selama ini akan dipertahankan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak, termasuk kepada Bupati Brebes, kemudian Bupati Kabupaten Tegal, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, kemudian Bu Dr. Dewi Aryani yang berkenan hadir di sini, Bu. Selama ini saya sering konsultasi dengan beliau, ketemu baru sekali, Bu, di rumah beliau. Semoga ke depan Bu Dewi Aryani ini akan memberikan kepada kita berbagai support. Yang jelas saya pernah berbincang di rumah beliau, diantar oleh Bu Dr. Yoga Prihatin. Beliau ini punya banyak sekali akses, Prof. Dan beliau juga berkenan akses-akses yang ada ini dikaitkan dengan peningkatan kualitas di UPS, termasuk untuk dosen dan mahasiswa. Saya tidak akan cerita, nanti beliau sendirilah yang akan memberikan kontribusinya kepada kami. Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses kepada Sivitas Akademika Universitas Pancasila Tegal dalam rangka usia yang 41. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia yang terhormat Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya pada kesempatan ini berterima kasih dan merasa terhormat karena diminta untuk memberikan sambutan pada acara yang sangat penting, yaitu Disnatalis ke-41 Universitas Pancasakti Tegal, tentang penguatan karakter dan identitas bagi peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah gambaran besar tentang apa yang telah dipikirkan oleh Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, tentang Indonesia Maju. Setidaknya ada 5 hal yang ada terkandung dalam pemikiran beliau. Yang pertama adalah Indonesia yang tidak satu pun rakyatnya tertinggal dalam rangka mencapai cita-citanya. No one left behind. Yang kedua, Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di mata hukum. Dan yang keempat, Indonesia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Dalam upaya menuju Indonesia maju, maka strategi yang dijalankan oleh pemerintah, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia.
pada 5 tahun pertama, Presiden mengedepankan pembangunan infrastruktur. Dan mulai tahun pemerintahan yang kedua, yaitu menempatkan pembangunan sumber daya manusia pada urutan yang pertama. Yang kedua adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur agar pembangunan infrastruktur semakin masif berkembang di mana-mana. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi. Yang keempat adalah deregulasi dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Sesuai dengan tema, saya akan lebih berfokus kepada bagaimana pembangunan sumber daya manusia dalam konteks karakter building. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia diperlukan gerakan pembangunan identitas dan karakter yang mengacu pada nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, yaitu manusia Indonesia yang bermoral, berakhlak, cerdas, rasional, inovatif, dan terus mengejar kemajuan. Peran perguruan tinggi dalam hal ini menjadi sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter bangsa sebagaimana tertuang dalam konsep pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Perguruan tinggi tentu menghadapi berbagai dinamika dalam peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusianya. Permasalahannya dan tantangan yang dihadapi antara lain ada pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi dari aspek pengembangan kurikulum, kampus merdeka, proses pembangunan peta jalan riset pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pengajar berstandar internasional dan berdaya saing global, serta SDM Pancasilais dan berlandaskan budaya Nusantara. Permasalahan dasar lainnya terlihat dari indeks PISA pelajar Indonesia yang rata-rata rating reading, math, dan sainsnya masih tertinggal dari negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, OECD 2018. Namun dalam sosial budaya kita relatif cukup baik. Selain itu masih ada permasalahan terkait riset dan teknologi serta kesesuaian kebutuhan dunia industri dengan kompetensi lulusan. Menjadi tantangan lain yang perlu dicermati oleh kita bersama dalam menggapai cita-cita Indonesia maju. Untuk itu, upaya penguatan karakter dan identitas perguruan tinggi dapat dilihat dari skema input resources, karakter building processes, dan outcome Indonesia unggul versi perguruan tinggi yang diharapkan. Input resources berupa ragam talenta dan potensi bibit unggul sumber daya manusia dari berbagai Nusantara yang diproses melalui masa inkubasi, penguatan karakter, dan identitas pada kampus sesuai karakter Pancasila, dan penguatan karakter dalam manajemen yang terukur berbasis riset dan teknologi yang berstandar internasional dan juga berdaya saing global. Inti hasil dari proses karakter building adalah menghasilkan generasi alumnus yang berkarakter kuat, mengenal identitas dirinya dalam ragam budayanya, dan mampu bersaing secara global, sehingga pada akhirnya mampu menggapai cita-cita dan visi luhur menjadi Indonesia maju. Pemerintah sangat mendukung berbagai upaya perguruan tinggi tersebut. Untuk itulah, Presiden Joko Widodo menetapkan pembangunan manusia menjadi prioritas pada periode kedua pemerintahannya. Karena beliau sangat paham betul bahwa mustahil sebuah bangsa dapat maju jika kualitas sumber daya manusianya rendah. Salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah adalah dengan mempersiapkan program manajemen talenta nasional yang saat ini telah dipersiapkan oleh KSP.
Harapannya, dengan adanya manajemen talenta nasional, maka bibit-bibit sumber daya manusia unggul Indonesia akan menjadi lebih terarah, berkembang, dan bisa memberikan kontribusi atas kemajuan Indonesia ke depan. Akhir kata, saya Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-41 kepada Universitas Pancasakti Tegal. Semoga kian maju dan sukses dalam menghasilkan SDM unggul berdaya saing global yang berkarakter Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Dr. Dewi Aryani MSI, anggota Komisi 9 DPR RI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai orasi ilmiah, izinkan saya menyampaikan rasa bangga, terhormat, dan juga berbahagia sebagai alumni Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Indonesia di Jakarta, MIT Cambridge, Amerika Serikat, dan mewakili lembaga DPR RI mengucapkan selamat Disnatalis Universitas Pancasakti yang ke-41. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pancasakti Tegal, Bapak Dr. Imawan Sugiarto, SHMH, dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Rektor UPS Tegal, Profesor Fahrudin, MPD. Yang saya hormati Ketua Senat UPS Tegal, Dr. Fajar Arisadewo, SHMH. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bangga dan alhamdulillah dapat hadir secara langsung memberikan orasi ilmiah singkat. Namun dari tema yang diberikan kepada saya ingin memfokuskan pada bagaimana UPS menjadi universitas yang memperkokoh Pancasila sebagai fondasi dalam membangun karakter dan identitas agar memiliki daya saing global dengan tetap memacu diri sebagai universitas yang inovatif dan mengedepankan kearifan lokal. Kita mulai dari apa makna karakter yang harus kita pahami bersama. Karakter universitas yang dimaksud adalah nilai-nilai yang khas, baik watak, kepribadian, inovasi yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, cara berpikir, bersikap, bertindak, hingga berinovasi dalam menjalankan tata kelola pendidikan di universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi. Sebagaimana kita ketahui, universitas berasal dari bahasa Latin, Universitas Magistrorum et Scholarium, yang berarti komunitas guru dan akademisi. Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang. Tadi saya melihat ada satu fakultas bidang perikanan dan kelautan. Ini menurut saya satu unifikasi atau satu keunikan, satu keunggulan yang ke depan harus menjadi prioritas pengembangan di Universitas Pancasakti Tegal.
Dari pemahaman yang saya yakini sejak pertama kali saya menginjakkan kaki di Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes pada saat Pileg 2009, pertama kali yang saya cari adalah universitas apa sih yang ada di sini. Nah, saya lewat-lewat, oh ada Universitas Pancasakti. Maka dari yang saya yakini, nama Pancasakti ini pasti tidaklah sekedar nama. Ada makna mendalam di dalamnya. Pancasila menjadi pedoman awal dalam mendirikan universitas ini. Itu yang saya yakini pada saat saya pertama kali mendengar nama Universitas Pancasakti ini. Karenanya, saya ingin kembali mengingatkan bahwa jika Pancasila menjadi dasar dan fondasi, maka UPS akan menjadi salah satu universitas yang tidak saja maju dalam pendidikan, tapi juga melangkah maju menjadi bagian terdepan dalam pembangunan karakter anak bangsa secara umum. Karakter yang sesuai ditunjukkan melalui sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu nilai karakter yang religius, peduli sosial, mandiri, semangat kebangsaan yang tinggi, demokratis, toleransi, dan memiliki disiplin yang tinggi. Program penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam proses pendidikan dilakukan dengan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan pengembangan pendidikan karakter melalui kegiatan rutin baik di kampus maupun kegiatan yang ada di luar kampus. Pancasila mempunyai tujuan yang salah satunya sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok dalam berpikir dan berbuat. Hal tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap dan perilaku, baik dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam kegiatan pendidikan. Salah satunya yang harus dilakukan UPS adalah dengan menerapkan pendidikan berkarakter. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Bapak Ibu sekalian, saat ini di masa era global diperlukan karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai 5 sila Pancasila secara utuh dan komprehensif. Selanjutnya, pengembangan pendidikan karakter Pancasila bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan selain rutinitas belajar mengajar, misalnya kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk kegiatan pengenalan kemampuan wawasan ilmiah mahasiswa, kegiatan pertemuan antar mahasiswa dan dosen, kegiatan kuliah kerja lapangan, dan kegiatan pengkaderan kepemimpinan mahasiswa. Sebagai universitas yang berdomisili di wilayah dengan potensi maritim yang luar biasa, jadi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes ini, saya berharap UPS tidak hanya fokus kepada perekrutan mahasiswa di 3 wilayah, tapi mudah-mudahan Jawa Tengah, wilayah Barat nanti dapat dikembangkan oleh UPS, dan mahasiswanya juga banyak yang mendaftar dari berbagai kota yang ada di Jawa Tengah bagian Barat. Sebagai universitas yang berdomisili di wilayah dengan potensi maritim yang luar biasa ini, saya berharap UPS dapat mengembangkan berbagai keilmuan
baik teori baru maupun terapan yang dapat menjadi acuan atau pelopor dalam pengelolaan potensi maritim dan kelautan. Berbagai fakultas yang ada saat ini di UPS dapat menjadi bagian dari proses ini dan harus mendapatkan prioritas perhatian secara spesifik. Sekali lagi saya ulangi, harus mendapatkan perhatian secara spesifik, terutama untuk pengelolaan potensi maritim dan kelautan. Kerjasama dengan berbagai instansi terkait, baik pemerintah, daerah, pusat maupun swasta, dan universitas dan lembaga lainnya juga perlu dikembangkan lebih intens lagi oleh UPS. Jadikan UPS sebagai pelopor dalam pengembangan ilmu maupun praktik di bidang kelautan dan turunannya. Kemampuan UPS dalam mengelola ini secara spesifik nantinya akan menghasilkan citra bahwa UPS layak menjadi universitas sebagai tujuan studi banding dari universitas lainnya, baik di Indonesia maupun dari mancanegara. Ini tantangan kita bersama, termasuk saya sebagai anggota DPR RI dari wilayah Jawa Tengah 9, dan alhamdulillah sudah menjadi warga Kabupaten Tegal, maka saya punya tanggung jawab moral untuk juga mengembangkan dan memajukan Universitas Pancasakti Tegal. Sekali lagi saya ulang, kemampuan UPS dalam mengelola bidang perikanan dan kelautan secara spesifik akan menghasilkan citra UPS hingga layak menjadi universitas sebagai tujuan studi banding universitas lainnya, baik dalam negeri maupun mancanegara. Ini tantangan bersama, mari kita wujudkan sehingga dapat menjadi kebanggaan masyarakat Tegal dan sekitarnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat hari jadi Universitas Pancasakti yang ke-41, usia yang cukup matang untuk merevitalisasi sekaligus mereposisi diri menjadi universitas yang lebih berkarakter, lebih inovatif, semakin berbobot, tangguh, dan memiliki keunggulan spesifik yang tidak dimiliki universitas lainnya. Salam sehat, salam sukses untuk UPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hajah Dewi Aryani MSI, anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan, sekaligus sebagai Duta Reformasi Birokrasi dan Anti Korupsi Universitas Indonesia dari tahun 2012 hingga saat ini. Terima kasih. Merdeka! Penyerahan piagam penghargaan. Kami mohon dengan hormat untuk menempatkan diri. Profesor Dr. Siti Hartinah, DSMM. Dr. Maufur MPD. Dr. Gunistio MSI, Dr. Andes Sana MSI, Dr. Anda Sri Mulyati MPD, Siswanto SHMH, Kami mohon dengan hormat kepada Rektor Universitas Pancasakti Tegal, didampingi Ketua Yayasan,
berkenan menempatkan diri untuk menyerahkan piagam penghargaan. Penyerahan piagam penghargaan atas 40 tahun pengabdian dan dedikasi terhadap Universitas Pancasakti Tegal diberikan kepada Profesor Dr. Siti Hartinah, DSMM. Penyerahan piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia Satya Lancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada Dr. Maufur MPD. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada Dr. Gunistio MSI. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada Dr. Andes Sana MSI. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada Dr. Randa Sri Mulyati MPD. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada Siswanto SHMH.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Rektor, Ketua Yayasan, dan para dosen, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Lagu Mars Panca Sakti. Sidang terbuka.
Senat Universitas Pancasakti Tegal selesai. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka Senat Universitas Pancasakti Tegal dalam rangka Dies Natalis yang ke-41 tahun pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 saya nyatakan ditutup. Persembahan lagu syukur. Hello, good afternoon, everybody in Pangkansati Tegal, in Jakarta, Indonesia. I'm Professor Arash Abdel Jabbar from University Hassan I in Setat, Morocco. I'm very glad, I'm happy to express all my best wishes and all the best thing for all the members of the Pangkansati Tegal University at the occasion of the 41 anniversary. We are happy, and also in the name of our President, Mrs. Professor Dr. Khadija Isafi, we wish you all the best, and we hope that we shall have a very fruitful partnership with you, which will englobe many areas, such as not only mobility of professors and students, but also which research upon subjects and topics of common interests. Another time, all my best, all the best wishes for you, and many years of excellence and of productivity, scientific one, and of engagement of your establishment of your university. All the best for you, and many greetings from the Setat University Hassan I in Morocco. Bye-bye. Selamat Board Rector, Executives, Lecturers, and staff of Universitas Pancasakti Tegal, UPS Indonesia.
I'm Associate Professor Dr. Paman Thep Songkrak, Dean of the Jesselin International College, Hat Yai University, Thailand. On behalf of President of Hat Yai University, congratulations to you and Universitas Pancasati Tingkau on your university 41st anniversary celebration. On this occasion, it's my great pleasure and honor to extend my best wish for a more prosperous future for Hat Yai University, values and extreme partner Universitas Pancasati Tingkau. Our collaboration has been strengthened for 4 years by signing MOU between HU and UPS since 2017. I sincerely hope that we will work together even more closely in the years ahead so that the case bond between our two institutions will strengthen the qualities and efficiency of our educational institution thanks to persistently active activities such as a set-in program, cultural exchange program, student mobility program, both online and on-site program. Finally, congratulations to Universitas Pancasati Tingkau on your costly success 41st anniversary. I truly wish you at the best for fulfillment and fruitfulness. Good afternoon. I take a great pleasure in congratulating the Rector, Academic and Administrative Staff of University of Pancasati Tingkau, Indonesia on this auspicious 41st anniversary celebration. Ever since its founding in 1984, UPS has become a highly recognized hub for nurturing students of Indonesia and beyond. It's really amazing to see how UPS has accelerated in the areas of teaching, research and community engagement. Just because of this, in the short span of time, UPS has become one of the globally recognized institutions in Indonesia. I'm confident that UPS will continue to play a significant role in the advancement of education, research and innovation, not only for Indonesia but also for the world. Once again, on this very special occasion, I would like to congratulate all the family members of UPS for this wonderful event of 41st anniversary celebration. Thank you very much. Best of luck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very pleased to offer my sincere congratulations to Panagasakti Tegal University to celebrate their 41st anniversary. This anniversary is a connection between the past and looking forward to the future. It's been a year now for a connection with my friend Dr. Yoga. I saw a persistence, I saw high efforts, I saw dedication to organize the international events like international virtual conferences. I saw that there is also dedication to make relationships and good connections with international universities. This will bring international accreditation to the university. This will bring successfulness to the building of educational and learning process and simulating other fields and disciplines of interest. I saw that also there is a dedication to make the disciplines like pure science, social science and the humanities to be one of the best curricula in the university. I wish
the successfulness to the president of the university and the faculty and the staff to Panagasakti Tegal University, and I also hope that I will visit the university as soon as possible. Dr. Kanaan Hassan, Head of English Department, College of Education for Women, Tikrit University, Iraq. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Tegal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di semester 2, dan saya mau bilang happy anniversary 41 for OPS, and I hope everything good for this university, and I am very proud to be part of this university, and I hope from success to success inshallah. Assalamualaikum. Sawadika, I am Sakina Sanmut and am from Hatia University Yasserin International College. I am an exchange student at UPS in 2019. I wish UPS the best in the future and heartiest congratulations on your 41st anniversary. I wish for your continuing success. Thank you. Sawadika. Pembacaan doa oleh Bapak Muhammad Aris Rofiki MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan secara pribadi selamat atas Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal yang ke-41. Semoga di usia yang ke-41 ini, UPS akan mencapai segala apa yang dicita-citakan dan diharapkan oleh kita semua. Semoga UPS juga melahirkan lebih banyak lagi generasi berprestasi dan membanggakan bagi kita semua, terutama bagi bangsa dan negara ini. Sehingga ke depannya UPS akan semakin lebih maju, lebih besar dan lebih unggul. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk UPS tercinta ini, karena hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan untuk UPS ini adalah doa. Semoga apa yang kita panjatkan Allah mengabulkan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ya Rabbana, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, saat ini kami memperingati Dies Natalis Universitas Pancasakti Tegal ke-41. Dengan tulus kami panjatkan puji syukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Rahmatilah kami dan Universitas Pancasakti Tegal ini, sehingga membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kami dan bangsa ini. Ya Alim, Ya Rabbana, Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui. Berkahilah pengetahuan dan keahlian yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami menjadi pribadi yang berdaya guna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Jadikanlah kami hamba-Mu yang amanah dan bertanggung jawab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. 41 tahun sudah UPS berdiri, dan jalan panjang masih terbentang di depan kami. Namun kami tidaklah tahu seberapa jauh kami akan melangkah. Ya Allah, sungguh kami hanya berharap kepada petunjuk-Mu. Mudahkanlah kami, langkah kami, tunjukilah jalan kami, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi kami, agar kami bisa mewujudkan UPS menjadi universitas yang lebih unggul, lebih maju dan mandiri. Ya Malik, Ya Kudus, limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba yang selalu bertakwa,
Muliakanlah kami dengan ilmu yang kami dapatkan dan amal saleh yang jadi ibadah kami. Anugerahilah para dosen dengan kemampuan dan hati yang tulus ikhlas, penuh kesabaran mengajarkan ilmu kepada mahasiswa kami. Berilah kekuatan dan kemampuan kepada segenap karyawan dalam menjalankan setiap amanahnya dengan baik. Berikanlah setiap mahasiswa kemudahan dan keluasan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat di universitas tercinta ini. Himpunkanlah para alumni menjadi alumni yang bergerak, berpikir dan bekerja untuk membangun Indonesia. Berikanlah pula balasan kebaikan-Mu kepada setiap orang yang mendoakan keberhasilan dan kesuksesan untuk kampus tercinta ini. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma in kunta qabilta taubatina fa akrimna bil fahmi wal hifdhi hatta afadha kullama sami'na minal ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimna bi rizqi halali thayyibati wasi'ati warzuqna min haitsu la yahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua dan anggota Senat Universitas Pancasakti Tegal meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang terhormat, demikianlah rangkaian acara sidang Senat Terbuka Universitas Pancasakti Tegal dalam rangka Disnatalis Universitas Pancasakti Tegal ke-41 1 Maret 2021. Bapak Ibu, setelah ini acara akan dilanjutkan dengan tasyakuran. Kami masih memohon kehadiran Bapak Ibu secara daring via Zoom. Terima kasih.